Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun antum berada. Semoga di sisa umur yang Allah berikan kepada kita dibimbing untuk lebih baik. Hari ini kita masuk ke bab nomor 290. Bab yang sangat berkesesuaian dengan kondisi kita saat ini, yaitu bab ad-du'a bil maut. Bab doa minta kematian. Terkadang manusia tatkala dalam kesulitan, ditimpa penyakit, terkena musibah, terjepit dengan hutang, yang ada dalam benak dia adalah menyelesaikan semua itu dengan mengakhiri hidupnya. Peristiwa demi peristiwa yang dilewatin oleh kita. Informasi tentang fulan bunuh diri dan fulan bunuh diri. Ahibbati fillah. Imam Bukhari menyebutkan sebuah hadis. Dia mengatakan haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya an Ismail qala haddatsani Qais qala ataitu Khabbaban wa qad iktawa sab'an wa qala laula anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahana an nad'u bil maut la da'ud. Telah mengajarkan kepada kami, kata beliau, Musaddad. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Yahya. Dia meriwayatkan dari Ismail. Ismail berkata telah mengajarkan kepadaku Qais. Qais berkata, suatu hari aku mendatangi Khabbab bin Ard. Siapa Khabbab bin Ard? Salah satu sahabat Nabi yang bagaimana dia mempertahankan keislamannya sehingga dia sempat dipanggang oleh orang-orang musyrik. Dipanggang sampai api yang memanggang itu padam dikarenakan minyak yang keluar dari tubuhnya Khabbab mematikan. Khabbab berumur cukup panjang. Dia dikunjungi oleh sahabatnya, dan pada waktu itu kata Qais, Khabbab itu sudah berobat dengan kai, dengan cara terapi besi panas sebanyak 7 kali atau 7 titik. Lalu dia mengatakan, andai kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melarang kami untuk berdoa memohon kematian. Kalau nggak dilarang minta mati, pasti aku doa minta mati. Di riwayat lain disebutkan, laqad tala saqami. Sakitku sudah panjang. Ahibati fillah. Berkaitan dengan doa meminta kematian, jelas dilarang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ini yang akan kita bahas. Karena tidak sedikit orang-orang yang sudah sepuh, yang mungkin dia sudah sakit-sakitan dan penyakitnya sudah menaun, dalam benak dia mati itu istirahat sebenarnya. Atau keluarganya
yang merasa terbebani merawat bapaknya, merawat ibunya yang mungkin sudah tua renta dengan penyakit yang sangat merepotkan keluarga. Mereka berpikir kalau bapaknya mati, ibunya meninggal dunia, maka bapak ibunya istirahat. Padahal yang ingin istirahat adalah anak yang sedang merawat orang tuanya. Ahibati fillah, kenapa dilarang? Panjangnya umur seorang mukmin yang beramal soleh di dalamnya itu lebih baik daripada kematian. Kematian itu memutuskan segala-galanya. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Sebaik-baiknya manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya. Panjang, baik. Dan dalam riwayat Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tuba liman tala umruhu wa hasuna amaluhu." Surga, sebuah kebaikan dan kebahagiaan buat orang yang panjang umurnya, baik amalan. Jadi kalau bicara panjang umur itu modal untuk bertambah kebaikan kita. Dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, dahulu ada dua orang yang masuk Islamnya bareng. Yang satunya lebih giat beribadah daripada yang satunya. Kemudian yang lebih semangat beribadah itu mati syahid, mati di medan perang. Talha bin Ubaidillah yang merupakan sahabat untuk dua orang itu, dia bermimpi memimpikan kedua orang itu. Dalam mimpinya, Talha itu seakan-akan sedang di pintu surga bersama dua sahabatnya. Tahu-tahu ada yang keluar dari surga mengatakan kepada, jadi yang satu mati syahid, yang satunya umurnya tambah setahun mati biasa. Dalam kondisi nunggu di pintu surga, tahu-tahu ada yang keluar dari surga menyuruh yang matinya terlambat, yang bukan mati syahid, untuk masuk surga duluan. Kemudian setelah itu keluar lagi menyuruh yang mati syahid masuk. Lalu keluar lagi mengatakan kepada Talha, engkau belum waktunya. Akhirnya Talha terjaga dan dia bercerita kepada orang-orang tentang mimpi itu sampai berita mimpi itu ke telinga Rasulullah SAW. Lalu Nabi SAW berkata kepada para sahabat yang mereka heran, kok bisa yang mati syahid masuk surganya terlambat? Lalu beliau mengatakan, "Alaysa qad shama ba'dahu Ramadan?" Bukankah orang itu yang biasa-biasa aja tuh ibadahnya, tapi dia berpuasa di bulan Ramadan. Tuh orang nggak puasa mati sudah. Yang ini masih puasa di bulan Ramadan. Iya kata para sahabat. Wa shalla 6,000 rak'ah au kadza au kadza. Dan dia sholat selama 1 tahun itu 6.000 rakaat atau lebih dari itu. Lalu sahabat, iya. Nabi SAW mengatakan, fa inna ma bainahuma kaiman bainas sama'i wal ardh. Derajat antara dua orang ini seperti antara langit dan bumi. Umurnya nambah setahun. Bayangkan. Dalam 255 hari Hijriah. Ada berapa zikir yang dia ucapkan. Ada berapa sholat yang dia kerjakan. Berapa ayat yang dia baca. Berapa sedekah yang dia lakukan. Subhanallah. Itu hari-hari yang berkah kalau dibuat beramal saleh. Ahibati fillah. Sebagian ulama menjelaskan bahwa masa, waktu
waktu itu buat seorang yang beriman seperti modal usaha buat bisnismen. Kalau pembisnis itu modalnya adalah uang, kalau kita orang hidup itu modalnya adalah waktu. Maka hendaklah kalau tahu itu modalnya, hendaklah dia gunakan modalnya untuk yang menguntungkan. Semakin besar modalnya, maka biasanya orang akan mengatakan semakin besar keuntungannya. Kalau engkau tanam modal 100 juta, keuntungan tiap bulan 5 juta, gimana kalau modalmu 1 miliar? Keuntungannya 5%, engkau akan dapat 50 juta. Jadi semakin besar modalnya, semakin besar keuntungannya. Begitu pula orang yang memanfaatkan umurnya. Semakin panjang umurnya, maka semakin banyak yang bisa dia raih dengan waktu yang Allah berikan kepada dia. Jangan minta mati. Oh sakit nih. Ini kesempatan untuk menambah amalan buat engkau. Kesusahan hidup ini kesempatan untuk menaikkan derajat dirimu. Dalam sehari, berapa ucapan subhanallah yang bisa engkau baca? Lalu engkau minta mati. Dikasih kesempatan untuk menambah amal, untuk meninggikan derajat, minta mati. Maka orang yang mensia-siakan modalnya, itulah orang yang sengsara dia. Kasih modal, kalau uang jamaah, ingat kalau uang itu bisa dicari. Kita kehilangan uang kita. Kau kehilangan uang 1 miliar. Bisa engkau dapatkan 2 miliar. Tapi engkau kehilangan waktu 1 hari. Kau gak akan bisa menggantikannya. Udah selesai. Besok hari baru itu. Makanya pernah ada seorang yang mengatakan kepada alim ulama, Thabal maut, ya Allah enak tuh mati ya. Orang tuh kalau lagi susah ya, biasanya berpikir, ya Allah mati tuh kayaknya zen, selesai dari semua urusan. Lalu ditegur orang ini yang mengatakan mati itu enak. Dia mengatakan, iya benar akhi, la taf'al. Wahai anak saudaraku, jangan kau minta mati. La sa'ah ta'ishu fiha tastaghfirullah khairun laka min mautid dahr. Sesaat engkau hidup beristighfar, mohon ampun sama Allah, sesaat aja. Kau mengatakan astaghfirullahal azim, astaghfirullah wa atubu ilaih, itu lebih baik daripada engkau mati setahun. Kemudian ada orang yang sudah sepuh ya. Biasanya pikiran kita tuh kalau orang sudah sepuh, ya Allah kayaknya orang ini udah siap mati. Udah banyak tobatnya. Pernah dikatakan kepada orang yang sudah sepuh, atuhibbul maut, apa engkau suka kematian? Kita jemaah berdoa memohon kepada Allah agar tidak dikembalikan kepada umur yang rendah, kepada masa pikun. Semoga Allah menyelamatkan kita dari masa itu. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap memanfaatkan pendengaran kita, penglihatan kita, dan kekuatan kita. Ini orang tua ditanya, apakah kamu suka dengan kematian? Apakah kau nggak kepingin mati? Qala la. Sudah tua nggak kepingin mati? La. Apa kata dia? Qad dhahaba syababu wa syarruh. Masa muda udah berlalu dengan dosa-dosanya, dengan keburukan-keburukannya. Wajah al-kibar wa khairuh. Dan sekarang datang masa tua dengan kebaikan-kebaikan di dalamnya. Fa idza qumtu, kalau aku berdiri, aku mengatakan bismillah. Kalau aku duduk, aku mengatakan alhamdulillah. Fa ana uhibbu an yabqa hadha. Aku berharap ini tetap. Ucapan bismillah, alhamdulillah, subhanallah. Maka tidak sedikit dari kalangan salafus saleh yang ketika mati atau ketika mereka sakit kemudian ajal itu datang menjumpai mereka,
Sebagian mereka itu sedih. Bukan sedih karena nggak bisa jalan-jalan. Sedih karena meninggalkan keluarga, bukan. Sedih karena nggak bisa menambah amal soleh. Selesai. Oleh karena itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang orang minta mati. Kenapa? Karena kalau dia mati selesai, dia akan terhalangi dari kebaikan-kebaikan, dari pahala-pahala, dari lezatnya beribadah, dari kesempatan bertobat, dari kesempatan untuk memperbaiki yang pernah dia lakukan dari keburukan-keburukan. Oleh karena itu dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yatamanna ahadukumul maut wa la yad'u bihi min qabli an ya'tiyah. Jangan ada di antara kalian yang mengharapkan kematian. Jangan ada pula yang berdoa minta mati sebelum mati itu datang. Innahu idza mata ahadukum inqata'a amaluhu. Karena kalau seseorang mati, putus amalannya. Jadi dilarang minta mati itu bukan karena berharap untuk bisa bersenang-senang lagi dengan kehidupan dunia. Apa sih kenikmatan dunia yang kekal dan abadi? Nggak ada. Engkau gembira dengan sebuah kenikmatan, besok kau menangis. Hari ini kau tertawa, besok kau menangis. Hari ini gembira, besok kau bersedih. Itu dunia. Maka Nabi SAW mengatakan, innahu idza mata ahadukum inqata'a amaluhu. Kalau mati, kalian putus amalan. Wa innahu la yazidul mu'mina umruhu illa khairah. Tidaklah umur yang bertambah buat orang beriman, melainkan akan menambahkan kebaikan. Jadi, engkau santai aja beribadah. Laksanakan yang wajib-wajib. Kalau bicara Nabi SAW tadi mencontohkan tuh orang yang mati setelah setahun, dia dapat bulan Ramadan. Melaksanakan sholat yang wajib sepanjang 1 tahun. Subhanallah. Apa itu bukan nikmat? Di sini Nabi melarang berharap, berangan-angan mati, dan berdoa minta kematian. Dua-duanya dilarang. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yatamanna ahadukumul maut imma muhsinan fala'allahu yazdad wa imma musian fala'allahu yasta'tib. Jangan ada di antara kalian yang mengharapkan kematian. Bisa jadi dia orang baik, semoga dengan tambahnya umur tambah baik. Bisa jadi dia melakukan kesalahan, semoga dengan tambahnya umur dia bertobat. Ahibati fillah, Al-Imam Nawawi mengatakan ketika mensyarah hadis tentang larangan berharap kematian dan berdoa minta mati, beliau mengatakan di dalam hadis ini dengan tegas dijelaskan tentang dibencinya meminta kematian karena penyakit, karena kesulitan, atau karena kesulitan dunia. Akan tetapi, kata Imam Nawawi mengatakan, idza khafa dararan aw fitnatan fi dinihi. Kalau yang dia takutkan adalah mara bahaya yang dapat merusak agamanya, maka nggak dibenci. Kalau minta matinya karena takut fitnah dunia, takut agamanya rusak, nggak terlarang, kata Imam Nawawi. Kenapa dilarang? Orang itu nggak tahu setelah mati, antum bagaimana? Memang kalau kita ngelihat orang mati yang awalnya sakit dia, sakit parah, dia mungkin teriak-teriak. Ketika mati jadi tenang dia. Akhirnya muncul pikiran, oh dia istirahat. Belum tentu dia istirahat, jemaah.
Oke, kita nggak tahu. Antum jangan berspekulasi minta kematian, dipikir ana mati insya Allah nikmat di kuburan. Siapa yang tahu? Maka seorang hamba itu hendaklah minta kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pernah mendengar orang mengharap mati. Apa kata Abdullah bin Umar? La tatamannal maut. Kamu jangan berangan-angan mati. Kenapa? Fa innaka mayyit. Kamu itu pasti mati. Nggak usah angan-angan. Kamu pasti mati. Nggak hari ini, besok kamu pasti mati. Kenapa harus diharapkan kematian? Sesuatu yang pasti jangan diharapkan, tapi dipersiapkan menghadapinya. Wasalillahal afiyah. Mohonlah kepada Allah keselamatan. Jangan minta kematian. Mohonlah kepada Allah keselamatan. Fa innal mayyit yankashifu lahu an haulin azim. Kau tahu orang yang mati itu tersingkap buat dia suatu perkara yang sangat dahsyat sekali. Gimana antum sekarang sakit, antum sekarang hidup di muka bumi ini dengan segala kesulitan, antum masih enak. Ada kerabat, ada keluarga. Tapi ketika mati ditinggalin sama keluarga. Nggak ada yang ngurusin antum. Mau antum kayak gitu. Cuma orang karena salah faham. Tatkala dia melihat orang mati itu santai, tenang. Oh berarti sudah istirahat dia. Subhanallah jamaah. Ada kehidupan setelah kematian. Yang menakutkan. Yatba'ul mayyit talat. Orang yang mati akan diikutin oleh tiga perkara nih. Yang pertama keluarganya, hartanya, amalannya. Keluarga dan hartanya ya, berapa lama akan tinggal di kuburan? 5 menit, 10 menit, 1 jam ditinggal terus selama-lama. Kemudian kau bersama siapa di sana? Bersama amalan. Jamaah rahimakumullah. Larangan minta mati tadi udah disebutkan oleh Imam Nawawi. Kalau sebabnya itu karena masalah dunia. Ya karena penyakit. Ini menunjukkan dia itu nggak terima dengan kondisi dia. Kesulitan ekonomi, terlilit hutang, lalu sampai-sampai dia minta kematian. Ini menunjukkan dia itu nggak nerima dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la yatamannayanna ahadukumul maut min dhurrin asabahu. Jangan ada di antara kalian yang mengharapkan berangan-angan mati karena kesulitan yang menimpa dia. Karena penyakit yang menimpa dia. Fa in kana la budda fa'ilan. Tapi kalau dia harus melakukan, harus minta kematian karena sulit kondisinya. Apa yang harus dia lakukan? Kalau dia harus minta, harus berangan-angan kematian, falyaqul, hendaklah dia berdoa mengatakan, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Apa doanya? Kalau engkau memang sulit ya Allah Ustaz, sulit banget hidup sekarang Ustaz. Maka kalau sulit harus minta, maka mintalah. Ya Allah hidupkan aku kalau kehidupan itu baik buat aku. Dan matikan aku kalau kematian itu baik buat aku. Kita ini nggak tahu mana yang baik. Tadi kan udah disebutkan, bisa jadi dengan mati dia istirahat, bisa jadi dengan hidup dia bertambah ketaatannya. Ahibati fillah. Ada sebuah ungkapan yang sering kita dengar. Oh fulan kemana? Fulan udah mati. Pulang ke rahmatullah. Tahu dari mana antum? Dia pulang ke rahmat Allah. Apa enggak pulang ke laknat Allah? Makanya ungkapan almarhum dikritisi oleh sebagian ulama. Dikatakan almarhum artinya yang orang yang dirahmati. Kalau ucapan almarhum itu
sebagai bentuk harapan doa semoga dia dirahmati, nggak apa-apa. Tapi kalau almarhum maksudnya memberikan informasi dia dirahmati, tunggu dulu, kok nggak tahu. Bisa jadi yang di kuburan itu nggak dirahmatin, tapi disiksa dan diadab. Orang kalau sakit, parah sakitnya, mungkin dia merasakan kepedihan di tubuhnya. Dia merasakan beban yang orang lain nggak tahu. Maka dia berpikir, kalau dia mati, rasa sakit itu akan hilang. Bisa jadi. Dan bisa jadi engkau mendapatkan sebuah penyiksaan yang jauh lebih sakit daripada sakitmu di dunia, yang sebenarnya itu menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah berkata, ada orang yang mengatakan kepada Nabi SAW, matat fulana, fulana udah meninggal dunia, wastarahat, dia udah beristirahat, dia udah nyaman, dia mati, dia udah beristirahat. Faghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah mendengarkan ucapan tadi. Fulana istirahat. Apa kata Nabi SAW? Innama yastarihu man ghufira lahu. Yang beristirahat itu orang yang diampuni. Sedangkan kita nggak tahu fulan itu diampuni apa tidak. Ahibati fillah. Ada beberapa kondisi yang disyariatkan kita minta kematian. Boleh kita minta kematian. Kondisi yang pertama, dia takut agamanya tergoda, terganggu. Agamanya, bukan dunianya, bukan tubuhnya, agamanya. Tentu kita tahu orang yang mati jauh dari fitnah, ya. Ketika ada bencana-bencana yang datang, urusannya dapat mengeluarkan dia dari keimanan, fitnah-fitnah dunia. Maka kalau itu yang menjadi motivasi minta kematian, nggak apa-apa. Diriwayatkan dari Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ithnatani yakrahuhuma ibnu Adam. Ada dua perkara yang dibenci oleh anak manusia. Yang pertama, al-maut, kematian. Wal mautu khairun lil mu'min minal fitnah. Kematian itu nggak disukai. Orang nggak suka mati. Ini hukum asalnya. Tapi Nabi SAW menjelaskan kematian itu lebih baik buat orang yang beriman daripada fitnah yang menimpa dia, yang dapat membuat dia murtad, jemaah. Kita di masa ini, Masya Allah, ditampilkan, ditontonkan kepada kita orang-orang yang murtad, yang berpindah agama karena perempuan, karena harta, dan dipublish, dan ada usaha untuk menjadikan perkara tersebut perkara yang biasa. Padahal itu perkara yang dimurkain Allah Azza wa Jalla. Maka kalau bicara lebih baik mana engkau mati daripada pindah agama, ya matilah dalam kondisi Islam akan lebih baik. Wal mautu khairun lil mu'min minal fitnah. Jadi yang pertama yang dibenci oleh orang beriman itu adalah kematian. Yang kedua, wa yakrahu qillatal mal. Mukmin itu enggak suka hartanya sedikit. Iya. Dia sedih kalau berkurang hartanya. Apalagi dengan kondisi pandemi ini, mungkin sebagian di PHK, sebagian usahanya jadi nggak karu-karuan, tokonya tutup, ya. Yang dibenci oleh mukmin itu dua, kematian. Yang kedua adalah qillatal mal, sedikitnya harta. Wa qillatul mali aqallu lil hisab. Padahal sedikitnya harta yang kau miliki itu akan mempermudah engkau untuk hisab pada hari kiamat. Karena nggak banyak hartanya. Jadi kalau kita memandang dari sisi itu, seharusnya kita, ya alhamdulillah lah, hisab kita ringan di hari kiamat.
Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Baik. Berkaitan dengan meminta kematian dalam kondisi tadi untuk menyelamatkan agamanya, Nabi SAW mengajarkan doa, wa idza aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghaira maftun. Ya Allah, kalau engkau hendak memberikan ujian kepada hambamu dengan fitnah, dengan kekacauan, maka matikan aku ya Allah. Cabut nyawa aku tanpa aku terkena fitnah tersebut. Jadi kalau minta mati karena takut terfitnah dunia, maka nggak apa-apa. Tapi biasanya orang, kalau imannya lemah, dikasih harta yang banyak, kesehatan yang Masya Allah, lalu diberi harta yang berlimpah ruah, dia bersenang-senang dengan hartanya, dikasih badan sehat. Maukah dia minta mati? Oh, na'udzubillah. Karena dia sedang bersenang-senang dengan dunianya. Padahal ketika itu disyariatkan untuk minta kematian dalam rangka menyelamatkan diri dari fitnah dunia ini. Ini doa yang dibaca Nabi SAW. Ibnu Rajab mengatakan, Hada jaizun inda aktsaril ulama. Perkara ini yaitu minta kematian, berharap kematian karena takut terfitnah dalam urusan agama, ini diperbolehkan. Maka hal ini telah dipraktekkan oleh para salafus saleh. Mereka minta kematian bukan karena penyakit, tapi karena takut terfitnah dalam agama mereka, takut melakukan perkara-perkara yang haram. Kemudian diriwayatkan oleh Malik dari Sa'id bin Musayyab annahu qala lamma sadara Umar bin Khattab min Mina. Umar bin Khattab ya ketika selesai pulang dari Mina ketika haji ini, anakha bil aftah thumma kawwama qaumat Batha. Dia singgah di Batha, di Aftah, di tanah yang lapang ya. Kemudian dia bikin gundukan gitu, lalu dia taruh di atasnya itu selendang dia, kemudian dia merebahkan tubuhnya di sana. Ngapain Umar bin Khattab? Thumma madda yadahu ila sama. Dalam kondisi rebahan, Umar mengangkat tangannya ke langit. Dia mengatakan, ini Umar bin Khattab yang dijamin masuk surga. Apa kata Umar bin Khattab? Allahumma kabirat sinni. Ya Allah, sudah tua usiaku. Wa dha'ufat quwwati. Dan tenagaku udah melemah. Wa antasharat ra'iyati. Dan rakyatku tersebar di berbagai penjuru dunia. Faqbidni ilaika ghaira mudayyi'in wala mufarritin. Aku mohon kepadamu agar dicabut nyawaku dalam kondisi aku tidak melantarkan dan tidak mensia-siakan rakyatnya. Qala Sa'id, faman salakha dzul hijjah hatta qutila Umar radhiyallahu anhu. Tidak selesai bulan Dzulhijjah melainkan Umar sudah mati terbunuh radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mengatakan, man ra'al maut yuba' falyashtarihi li. Siapa yang melihat kematian dijual, tolong belikan buat aku. Aku pesan. Kalau kematian itu dijual. Berarti Abu Hurairah berharap mati, iya. Tapi karena fitnah yang dapat menimpa dan merusak agamanya. Minta dimatikan sebelum fitnah itu datang. Itu yang pertama. Yang kedua, memohon kematian yang diperbolehkan adalah minta mati syahid. Ingin mati syahid. Bukan ingin mati sekarang, tapi dia ingin mati syahid. Mati di medan perang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, laula an asyqa ala ummati ma qa'adtu khalfa sariyatin. Andai kata aku tidak takut memberatkan umatku, maka aku tidak akan pernah meninggalkan
pasukan perang yang berangkat pergi perang. Walawadittu anni uqtalu fi sabilillah. Dan betapa inginnya aku terbunuh di jalan Allah. Thumma uhya, thumma uqtal. Kemudian aku dihidupkan kembali. Kemudian aku dimatikan kembali. Thumma uhya, thumma uqtal. Kemudian aku dihidupkan, kemudian aku dimatikan kembali. Di sini Nabi SAW berharap ingin mati terbunuh di jalan Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena melihat besarnya pahala orang yang mati syahid. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, "Man sa'alallaha syahadata bisidqin." Barang siapa yang berdoa memohon kepada Allah mati syahid dengan jujur, dengan benar-benar, bukan pura-pura. Ballaghahu Allahu manazil syuhada wa in mata ala firashihi. Maka Allah akan menyampaikan dia ke derajat-derajatnya orang yang mati syahid walaupun dia mati di atas kasurnya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, tatkala dengar berita tentang Musailamah al-Kadzdzab yang mengaku jadi nabi, maka Abu Bakar mengatakan, "Wallahi la uqatilannahu biqaumin yuhibbuna al-maut kama yuhibbul hayat." Demi Allah, aku benar-benar akan memerangi Musailamah al-Kadzdzab dengan pasukan yang mereka mencintai kematian seperti orang-orang itu mencintai kehidupan. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ketika dia kirim surat kepada Persia, apa kata dia? "Walladzi la ilaha illa walladzi la ilaha ghairuh la ab'athanna ilaikum qauman yuhibbuna al-maut kama tuhibbuna antumul hayat." Demi Allah yang tiada yang berhak kecuali Dia, aku akan mengirimkan kepada kalian suatu pasukan yang mereka cinta kepada kematian sebagaimana kalian cinta kepada kehidupan. Maka jamaah, ini kedudukan yang tinggi. Semoga Allah memberikan kepada kita, ya kalau bicara mati syahid, memang mungkin sebagian nggak siap. Tapi jujurlah sama Allah, bahwasanya kita ingin mati dalam kondisi husnul khatimah. Dan ini salah satu jalan untuk mati husnul khatimah. Maka insya Allah udah jelas tuh, yang sakit, yang sulit ekonomi, jangan minta mati, jangan berharap mati. Yang banyak dosanya, jangan berharap mati, tapi berharap bagaimana dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali engkau dalam kondisi takut terfitnah di agamamu, menjadi orang yang tidak benar karena ya zaman yang sangat menakutkan, maka itu diperbolehkan. Barakallahu fikum. Baik, kita masuk ke hadis ke bab 291. Ana izin minum dulu jemaah. Bismillah. Bab ini bab da'awatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih bab doa-doanya Nabi Muhammad SAW. Apa aja sih yang diminta sama Nabi SAW? Karena kita ini ingin tahu Nabi itu minta apa sama Allah. Imam Bukhari mengatakan, Haddatsana Muhammad bin Bashar, qala haddatsana Abdul Malik bin Sabah, qala haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq an Ibni Abi Musa an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yad'u bihadha du'a. Imam Bukhari meriwayatkan dari Muhammad bin Bashar, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abdul Malik bin Sabah, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Syu'bah dari Abi Ishaq, dari Ibn Abi Musa, dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa Nabi biasa berdoa dengan doa ini. Apa doanya?
Rabbi ghfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri kullihi wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma ghfirli khata'i kullahu wa amdi wa jahli wa hazli wa kulla dhalika indi. Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu. Antal muqaddimu wa antal muakhiru wa anta ala kulli syai'in qadir. Minta apa Nabi alaihi salatu wassalam? Beliau mengatakan, wahai Rabbku, Rabbi, Rabbi, engkau Rabbku, engkau yang menciptakan aku, engkau yang berkuasa atas diriku, engkau yang memberikan rizki kepadaku, Rabbi, engkau juga Rabbul Alamin. Ini menunjukkan seorang hamba ketika berdoa mengatakan, Rabbi, aku ni hambamu ya Allah. Aku perlu dengan kebaikan-kebaikanmu. Apa yang diminta? Ampuni buat aku kesalahan-kesalahanku. Kebodohan-kebodohanku. Minta diampuni kesalahannya. Biasanya yang dilakukan tanpa sengaja. Kemudian kebodohan-kebodohan. Berapa banyak jemaah kita melakukan tindakan-tindakan bodoh. Membuang-buang waktu, membuang-buang harta. Melakukan perbuatan dosa tanpa malu. Maka kita berbuat bodoh pada waktu itu. Maka berdoa meminta kepada Allah diampuni kesalahan-kesalahanku. Kebodohan-kebodohanku. Wa israfi fi amri kullihi. Dan pekerjaan melampaui batas. Israf ini melampaui batas dalam semua urusanku ya Allah. Dalam urusan makan, tidur, usaha, semua urusanku yang ada berlebih-lebihan di sana, tolong diampuni. Wa ma anta a'lamu bihi minni. Dan apa aja yang engkau lebih tahu daripada aku. Minta apa? Minta ampunan sama Allah Azza wa Jalla. Detail Nabi SAW. Allahumma ghfirli khata'i kullahu. Ya Allah, ampuni buat aku kesalahanku semuanya. Kesalahan yang tidak dengan sengaja. Wa amdi. Dan perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan dengan sengaja. Wa jahli. Dan kebodohan-kebodohanku. Wa hazli. Dan gurauan-gurauanku. Kita bergurau. Tapi jangan sampai gurauan kita dosa. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih mengatakan, wailun liman yuhadditsu fayakdzib liyudhika bihil qaum, wailun lahu thumma wailun lahu. Celaka sengsara buat orang yang berbicara untuk membuat orang lain tertawa tapi dusta. Dia berdusta untuk membuat orang lain tertawa, maka celaka buat dia, celaka buat dia. Hati-hati, kita minta ampun sama Allah tentang kebodohan-kebodohan kita, humor-humor kita, tawa-tawa kita. Wa kulla dzalika indi. Dan semua dosa-dosa yang aku kerjakan. Nabi ngajarin kita untuk merendah diri kepada Allah. Untuk sadar akan dosa-dosa yang kita kerjakan. Jangan sok bersih. Tidak pernah berbuat dosa. Lalu Nabi mengatakan, Allahumma ghfir lima qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah, ampuni buat aku. Ya, apa yang telah aku kerjakan. Atau hal-hal yang belum aku perbuat, yang seharusnya aku perbuat, kalau itu ketaatan, yang seharusnya aku tinggalkan, itu kalau itu kemaksiatan. Minta sama Allah diampuni yang lalu, yang akan datang. Wa ma asrartu wa ma a'lantu. Minta ampun ya Allah dosa-dosa yang aku sembunyikan, yang mungkin keluargaku nggak ada yang tahu, mungkin seluruh penduduk bumi nggak ada yang tahu, tapi Allah tahu. Ya'lamu sirra wa akhfa.
Allah tuh tahu dengan yang tersembunyi, dengan yang rahasia dan yang disembunyikan. Yang terang-terangan kita minta ampun. Antal muqaddimu wa antal muakhir. Engkau yang memajukan, engkau yang memundurkan. Wa anta ala kulli syai'in qadir. Dan engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Menyerahkan semuanya kepada Allah. Allah kalau mau memajukan orang masuk surga, Allah masukkan. Allah mau memundurkan orang sehingga dia melakukan kemaksiatan, Allah bisa melakukan itu. Tugas kita bertobat, mohon ampun sama Allah SWT agar Allah menyelamatkan kita dari perbuatan-perbuatan. Segala perbuatan dosa, baik yang kecil apalagi yang besar. Jamaah rahimakumullah, Nabi mengajarkan ini padahal beliau sudah diampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Kenapa beliau masih baca doa ini? Untuk ngajarin kita umatnya. Untuk ngajarin ana dan antum. Jangan akhirnya kita nggak baca. Nabi ngajarin kita, kitanya kabur. Dibaca. Di hadis yang selanjutnya, Imam Bukhari mengatakan haddatsana Ibnu al-Muthanna qala haddatsana Ubaidullah bin Abdul Majid qala haddatsana Israil qala haddatsana Abu Ishaq an Abi Bakar ibn Abi Musa wa Abi Burdah ahsibuhu an Abi Musa al-Ash'ari. Sama riwayat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu dari Nabi alaihi salatu wassalam annahu kana yad'u, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam biasa berdoa. Apa doanya? Allahumma gfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma gfirli hazli wa jaddi wa khata'i wa amdi wa kulla dhalika indi. Sama, ini minta ampun dari kesalahan-kesalahan yang disengaja, yang tidak disengaja, perbuatan-perbuatan melampaui batas, apa aja lah yang Allah tahu dari dosa-dosa yang kita kerjakan. Lalu minta, ya Allah ampuni buat aku, humorku, seriusku, sengajaku, tidak sengajaku, dan semua dosa yang bersumber dari diriku. Ini doa Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian hadis selanjutnya, Imam Bukhari mengatakan haddatsana Abu Asim an Haywah qala haddatsana Uqbah ibn Muslim sami'a Aba Abdurrahman al-Hubali an as-Sanabihi عن معاذ بن جبل قال أخذ بيدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ قلت لبيك قال إني أحبك قلت أنا والله أحبك قال ألا أعلمك كلمات تقولها في دبر كل صلاتك قلت نعم قال اللهم أعني على ذكرك wa syukrika wa husni ibadatik. Subhanallah. Ini Mu'ad bin Jabal. Ana izin minum lagi jamaah. Bismillah. Mu'ad bin Jabal yang dikirim sama Nabi alaihi salatu wassalam untuk berdakwah ke Yaman. Yang dikasih tahu beberapa amalan yang spesial oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Yang dia nanti akan mendahului para ulama ketika di padang mahsyar, di depan mereka. Mu'ad bin Jabal, dia diajarin sama Nabi alaihi salatu wasallam, dikatakan akhadha biyadi an-nabi, Nabi pegang tanganku. Nih kita pelajarin ya, kita bercermin bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik sahabatnya. Dipegang tangannya Mu'ad. Ini orang tua kalau mau ngasih tahu anaknya, guru mau kasih tahu muridnya, jangan teriak-teriak. Kadangkala engkau tujuannya memperbaiki, malahan merusak anak didikmu. Orang tua tujuannya memperbaiki anaknya sendiri, malah merusak anaknya. Pegang tangannya. Dipegang tangannya Mu'ad sama Nabi alaihissalam. Lalu Nabi mengatakan kepada Mu'ad, ya Mu'ad, wahai Mu'ad. Apa kata Mu'ad? Labbaik. Bukan na'am. Orang kalau dipanggil itu datangnya
Katakan labbaik. Iya, aku datang. Sebagaimana orang yang berangkat haji, apa yang mereka katakan? Labbaik Allahumma labbaik. Nabi mengatakan ketika Mu'adz sudah mendengar, maka Nabi berkata kepada Mu'adz bin Jabal sallallahu alaihi wasallam, "Inni uhibbuka." Dalam riwayat lainnya disebutkan, "Inni wallahi la uhibbuka." Aku demi Allah benar-benar mencintaimu. Nabi mencintai Mu'adz bin Jabal. Apa kata Mu'adz? Wallahi wa ana wallahi uhibbuka. Dan aku demi Allah juga mencintai engkau, wahai Nabi SAW. Ini gayung bersambut. Dan memang di antara tips ketika memberi nasihat itu, ungkapkan cinta buat orang yang antum nasihati. Supaya dia tahu nasihat ini diberikan karena ada cinta, bukan kebencian. Kebanyakan orang kalau dikasih nasihat, yang ada dalam benak dia, orang yang menasehati itu nggak suka sama dia. Padahal kebalikannya. Ini penting dalam rangka kita memperbaiki. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz, "Mu'adz, maukah engkau aku ajarin beberapa kalimat yang engkau baca fi duburi kulli salatika, di penghujung setiap salatmu." Dubur itu muakharutu kulli syai, yang paling ujung dari segala sesuatu itu disebut dubur. Maka di sini Nabi meminta Mu'adz untuk tidak meninggalkan. Dalam riwayat lain, la tada'anna fi duburi kulli salah. Jangan engkau tinggalkan di penghujung setiap salat. Untuk berkata, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini doa. Apa yang dipinta? Ya Allah, bantulah hamba untuk berzikir mengingatmu. Bukan hanya mengingat dengan lisan. Bukan hanya mengatakan subhanallah dengan tangannya. Puluhan kali, ratusan kali. Tapi minta supaya dibantu mengingat Allah. Sehingga takut sama Allah. Tidak melanggar aturan Allah. Melaksanakan perintah-perintah Allah. Dan senantiasa berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. A'inni ala dzikrika. Yang kedua, wa syukrika. Bantulah hamba untuk mensyukuri nikmat yang engkau berikan. Subhanallah jemaah. Kita ini tanpa bantuan Allah nothing. Tanpa ditolong sama Allah, ana tanpa ditolong sama Allah nggak bisa duduk nyampaikan kajian kepada antum, nggak bisa. Tanpa pertolongan Allah, antum juga nggak akan mampu mendengarkan dan sabar mendengarkan. Sehingga tatkala kita sholat, kita senantiasa mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Maka di sini kita minta pertolongan agar dibantu untuk senantiasa mengingat Allah, agar bersyukur kepada Allah dan agar beribadah yang baik. Ahibati fillah, doa ini kapan dibaca? Nabi SAW mengatakan di penghujung setiap sholat. Sholat-sholatmu. Mau itu sholat wajib, mau itu sholat sunnah. Kapan dibacanya? Sebelum salam apa sesudah salam? Ada dua pendapat para ulama. Sebagian mengatakan, ya selesai salam. Sholat itu dikatakan selesai dengan salam. Penghujung sholat itu ya selesai salam. Tapi yang lainnya mengatakan tidak. Kalau melihat hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan doa, itu biasanya dibaca sebelum salam. Tapi kalau yang berkaitan dengan dzikir wirid itu dibaca selesai salam. Tapi kalau mamanya ana mau baca, ya kalau ingat saat ana baca sebelum salam, tapi kalau nggak ingat setelah salam ana mau baca, tafadhol.
Yang jelas di sini kita berdoa memohon kepada Allah agar Allah membantu kita untuk mengingatnya. Yang kedua, bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Jamaah, nikmat Allah itu ada yang zahir, ada yang batin. Nikmat Allah itu ada yang umum yang dirasakan oleh semua orang. Kalau kita bicara udara, kita bicara hujan, kita bicara nikmat keamanan, kedamaian, itu nikmat yang dirasakan oleh semua orang. Kita termasuk yang merasakannya. Tapi kadangkala kita nggak pernah mensyukuri nikmat itu. Maka minta kepada Allah agar dibantu mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Baik itu nikmat dunia atau nikmat akhirat yang kita nggak akan mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian hendak menghitung nikmat yang Allah berikan, kalian nggak bakal bisa ngitung. Terus gimana? Ya minta tolong sama Allah supaya dibantu untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Wa husni ibadatik. Dan beribadah yang baik. Minta agar dibantu dalam pelaksanaan ibadah. Hidup kita ini untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Tapi tidak semua ibadah diterima. Di mana? Ibadah yang baik-baik yang diterima. Ibadah yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ibadah yang ikhlas hanya berharap wajah Allah SWT. Itu yang diterima. Maka kita perlu membaca doa ini. Karena doa ini pendek tapi mencakup semua kehidupan kita. Dalam rangka menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Itu yang ingin jadi hamba Allah. Tapi ya sebagian kita yang durhaka aja. Diberi fasilitas yang begitu mudahnya. Untuk menuntut ilmu, nggak menuntut ilmu. Sekarang bicara COVID-19 ini, ya Allah, dimanapun kau berada sekarang bisa ngaji. Sekolah aja online. Sekolah. Apalagi menuntut ilmu yang tidak formal sebenarnya. Kita bisa mendapatkannya dengan kondisi yang ada ini. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, tafadhol. Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Al-Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullahu Ta'ala yang telah memberikan nasihatnya kepada kita dari pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Saudaraku seiman dan seakidah, untuk selanjutnya kami undang Anda untuk memasuki sesi tanya jawab. Baik, untuk yang pertama kita akan coba angkat pertanyaan melalui pesan singkat dari hamba Allah di Itanawolio. Pertanyaannya, Ustadz, bagaimana hukumnya apabila ada seseorang yang sudah lanjut usia, di mana dia masih hidup sehat walafiat, tapi yang bersangkutan sudah membuat dan menyiapkan lahan kuburannya, dan hanya satu orang anaknya yang diberitahu dengan alasan tidak ingin merepotkan anak-anak dan keluarganya karena pemakaman umum sudah terlalu padat dan tumpang tindih. Pertanyaannya, apakah hal ini termasuk orang yang ingat akan mati, dan apakah hal ini diperbolehkan? Mohon penjelasannya, Ustaz. Jamaah rahimakumullah, kalau mempersiapkan kuburan, mempersiapkan kafan untuk kematian kita, nggak ada masalah. Karena kita itu pasti mati. Makanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menguburkan Uthman ibn Mad'un di kuburan Baqi, lalu beliau minta ada batu yang diletakkan di Baqi, di kuburannya Uthman. Beliau mengatakan, hakadha ata'allamu qabr akhi wa adfinu man mata fihi min ahli. Seperti ini aku kasih tanda kuburan saudaraku, dan nanti aku akan kuburkan keluarga-keluarga yang mati ya di sini juga gitu. Jadi mempersiapkan lahan untuk
kuburan kita seharusnya dipersiapkan karena itu sebuah kepastian. Cuma di mana kita akan buat pemakaman? Kalau memang tadi dia sudah punya lahan ya, dia khususkan menjadi tanah kuburan, ya silahkan. Sehingga dia tidak merepotkan keluarganya, atau paling enggak keluarganya udah tahu karena dia melihat kuburan umum. Kita kalau bicara kuburan umum ini, nanti tumpang tindih, yang kadang-kala memang harus bayar ya. Ketika nggak bayar nanti akan ditaruh jenazah orang lain. Maka buat orang tua yang mempersiapkan kuburannya nggak ada masalah. Dan itu bentuk dari mengingat kematian. Rasulullah SAW mengatakan, "Akthiru dzikra hadhi min ladzat." Kalian banyak-banyaklah mengingat pemutus kelezatan. Pemutus kelezatan. Ingat. Karena orang tadi, kita bicara kalau sudah mati, dia nggak bisa nambah amalan. Dan bisa jadi dia mati istirahat karena diampuni dosa-dosanya. Dan bisa jadi mati dia mendapatkan azab Allah Azza wa Jalla. Lebih susah hidupnya daripada di muka bumi. Hada wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan untuk berikutnya kita akan coba angkat pertanyaan melalui line telepon, dan kami ingatkan untuk Anda para penelpon untuk mengecilkan terlebih dahulu televisi atau radio Anda. Baik, kita coba angkat pertanyaan berikut. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Ibu? Dengan Ummu Sofi Pak di Riau. Baik, silakan. Ini Pak Ustadz mau nanya, gimana ya Pak caranya supaya anak kita itu menjadi anak yang soleh dan soleha. Sedangkan kita pada orang tua kita tidak soleha gitu Pak Ustadz. Sampai orang tua dulu bisa ngomong, kalau kau melawan sama aku nanti anakmu lebih melawan sama aku. Itu gimana ya Pak Ustadz ya? Sedangkan kita kan udah minta maaf sama orang tua gitu kan. Apa maaf kita itu bisa penggugur dosa kita, mengurangi azab kubur dan di padang mahsyar dan di kuburan Pak. Syukran Pak, jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Barakallahu fikum. Jamaah rahimakumullah. Kita tahu Allah Azza wa Jal akan memberikan balasan atas apa yang kita kerjakan. Kalau itu kebaikan, maka akan dibalas kebaikan. Kalau itu keburukan, maka akan dibalas keburukan. Balasan itu sebenarnya adalah di akhirat nantinya. Balasan yang sebenarnya. Dunia ini tempat beramal. Hisab nanti di hari akhir. Tapi ternyata ada balasan-balasan yang diberikan di dunia dan di akhirat. Kalau bicara orang yang durhaka sama orang tuanya, apakah dia akan dibalas di dunia sebelum di akhirat atau nanti di akhirat aja? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ma min dzambin ajdaru ayu ajirallahu lahul uqubata fid dunya ma'a ma yaddakhiru lahu fil akhirah minal uquq wa qati'atir rahim atau minal baghi wal uquq." Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan hukumannya di dunia, ditambah hukuman yang diakhirkan nanti di akhirat, dari dua perbuatan yang lebih pantas untuk dihukum di dunia dan di akhirat. Yang pertama adalah kezaliman, yang kedua memutuskan silaturahim dan durhaka kepada orang tua. Jadi kalau kita dahulu durhaka sama orang tua kita, maka tugas kita bertobat, memohon ampun kepada Allah dan meminta maaf kepada orang tua kita. Terus apakah mungkin kita dibalas di anak-anak kita? Ya.
tergantung apakah tobatmu diterima atau tidak. Apakah engkau dimaafkan oleh orang tua atau tidak. Maka tugas orang tua yang seperti ini, yang mungkin dulu dia kurang berbakti, hendaklah banyak-banyak istighfar, mendoakan kedua orang tuanya, lalu berusaha memperbaiki anaknya, optimis dengan ampunan Allah Azza wa Jal, dan tidak boleh putus asa, karena Allah mengatakan innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Tidaklah putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Maka kalau kondisimu sekarang ini diuji sama anak-anak, hendaklah banyak-banyak istighfar, dan semoga itu menjadi penghapus dosa kita, kesalahan kita tatkala kita durhaka sama orang tua. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan untuk berikutnya kembali kita akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat. Pertanyaan dari hamba Allah, tidak disebutkan dari mananya. Ustaz, ibu ana sering sakit dan beliau berpikir mati baru beristirahat. Dan kalau sakit memaksa ana sebagai anaknya untuk datang ke dukun, yang mana dukun ini adalah teman baik ibu sekaligus keluarga. Jadi sulit untuk menyampaikan tentang ini kepada ibu. Mohon nasihatnya Ustaz dan mohon doanya. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Tadi udah kita bahas panjang lebar. Orang itu berpikir dengan mati istirahat. Iya kalau diampuni. Kematian itu lebih menakutkan daripada kehidupan sebenarnya. Kalau hidup kita tahu. Mati wallahu a'lam. Sekarang masalahnya ibu ini berobat ke dukun. Maka tugas anak duduk sama ibunya. Pijetin kaki ibunya. Sampaikan kepada dia kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan kepada dia yang bisa menyembuhkan hanya Allah Jalla Jalaluhu. Engkau juga ruqyah ibumu. Jadi kan ada pengobatan alternatif. Orang itu kadang-kadang ke dokter, apalagi masa COVID, nggak mau ke dokter, nggak mau ke rumah sakit. Engkau yang seharusnya berperan aktif ngobatin ibumu dengan cara ruqyah, dengan cara-cara yang sesuai dengan syariat. Dan kalau bicara tadi, ternyata dukunnya itu teman baiknya ibu, masih kerabat juga, yang kau perlu menyampaikan kepada mereka. Nanti ibu sakit hati, sampaikan dengan cara yang bijak. Muslim itu seperti nahlah, seperti lebah. Dia itu ngambil yang baik-baik, tapi nggak merusak. Bagaimana engkau sekarang menyampaikan yang baik, mengajak ibu, mengajak kerabat itu untuk kembali kepada Allah Azza wa Jal tanpa merusak? Salah satu caranya mungkin beli buku tentang larangan perdukunan dan sihir umpamanya. Beli buku, terus datang ke rumah, sampaikan kepada ibu, Bu, aku baru dapat buku nih Bu. Kayaknya buku ini harus dikoreksi sama ibu. Jadi harapannya ibu membaca sebagai korektor. Nanti dilihat ya. Kan kalau orang disuruh baca sebagai korektor, dia itu senang gitu. Tapi kalau dikasih tahu nih ibu baca buku ini. Soalnya ngelihat ibu ini sudah menyimpang. Ibu nggak akan baca akhirnya. Kasih hadiah juga buku tersebut kepada kerabat yang dukun itu sambil didoakan. Dan kita nggak boleh putus asa mendoakan orang tua kita. Nggak harus nunggu waktu-waktu mustajab. Kapanpun antum ingat berdoa. Dan minta supaya ingat selalu. Sehingga nggak berhenti mendoakan orang tua kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan untuk berikutnya kita akan angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Ibu? Dengan hamba Allah di Artiris. Baik, silakan Ibu. Ya, terima kasih. Ya Ustadz, sebelum kita ikut pengajian, karena alhamdulillah kita sering baca-baca buku karangan para ulama, kita mendapatkan doa-doa yang dianjurkan oleh
seperti doa yang diajarkan pada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu tadi. Akan tetapi kita menerapkan dulu belum tahu tempatnya, apakah itu selesai sholat atau selesai salam atau sebelum salam. Nah sekarang setelah kita ikut pengajian, kita tetap menerapkan doa-doa itu. Apakah pahala-pahala yang telah mudah-mudahan kita peroleh sebelum kita baca doa itu dulu sebelum kita ikut pengajian, dan sekarang kita telah tahu tempatnya, apakah mungkin insya Allah pahalanya akan kembali kepada kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Naam, barakallahu fiik. Ya jemaah, kalau bicara membaca doa tadi, kita ini banyak ya diajarin di masyarakat, banyak doa-doa yang tersebar. Banyak buku-buku juga berkaitan dengan buku doa-doa yang dicetak ya, yang hampir mungkin orang-orang di kampung itu pada beli buku doa-doa tersebut. Hendaklah seorang muslim pandai-pandai memilih. Apakah buku doa itu isinya doa-doa yang diajarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, atau doa-doa umum. Kalau doa yang diajarkan Allah dan Rasulnya selesai, pasti benar dan baik. Tapi kalau doa buatan manusia, ya tinggal dilihat kandungannya. Namanya orang membuat susunan doa, ya bisa jadi benar, bisa jadi salah. Maka hati-hati. Kemudian peletakan doa tersebut, kapan dibacanya, waktu apa dibaca. Jadi kalau tadi membaca doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, tadi udah disebutin, bisa jadi sebelum salam, dan itu mungkin yang lebih kuat, bisa jadi setelah salam. Apakah kalau kita dulu mengamalkannya tidak di waktu yang tepat, kita tetap akan mendapatkan pahala? Insya Allah, jamaah. Lalu berkaitan dengan doa ini, doa tadi, doanya Mu'adz itu, yang diajari Nabi SAW, itu boleh dibaca kapan saja sebenarnya. Hanya saja mengkhususkan setelah salam atau sebelum salam, itu ada keutamaan tersendiri, karena Nabi SAW mengajarkan hal itu. Umpamanya habis makan, duduk ya, lalu mengatakan Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, kita minta sama Allah. Boleh. Tapi bukan dijadikan doa setelah makan. Habis makan doanya Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tidak. Artinya kita mau baca doa itu, memohon sama Allah itu dalam semua kondisi boleh. Tapi yang lebih khusus adalah di waktu sebelum salam. Sebagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada Mu'adz bin Jabal. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan untuk berikutnya kembali kita akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika kita dilarang berdoa segera mati, bagaimana dengan jika kita berdoa minta umur panjang? Apakah boleh dan apakah dikabulkan doa seperti ini? Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fikum. Ya jemaah, ini menarik nih. Karena ini kebalikan dari yang kita bahas. Bolehkah meminta doa umur panjang? Boleh-boleh aja. Tapi yang diberkahin umurnya. Rasulullah SAW, udah pernah kita bahas nih, mendoakan Anas bin Malik ketika Ummu Sulaim. Anas ini masih kecil. Ketika Nabi SAW datang ke rumahnya Ummu Sulaim, atau Ummu Sulaim berangkat ke rumahnya Nabi SAW, Ummu Sulaim mengatakan, ya Rasulullah, khuwaidimuka Anas. Nih pelayan kecilikmu nih Nabi SAW, tolong doain dia. Nabi doakan. Apa doa Nabi SAW? Allahumma atil umrahu wa akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fi wa aghfir lahu. Ya Allah, panjangkan umurnya Mu'adz. Banyakin anaknya, banyakin hartanya, berkahi dia di sana dan ampunin dia. Boleh. Minta panjang umur tapi untuk kebaikan.
bukan sekedar panjang umur. Ya, yang penting lebih banyak menikmati kehidupan dunia. Kemudian yang kedua, tujuan panjang umur. Kau minta panjang umur, tujuannya apa? Kalau tujuannya untuk menambah amal soleh, maka insya Allah itu menjadi peluang engkau mendapatkan yang terindah dalam kehidupan ini. Tapi kalau tujuannya panjang umur hanya untuk menikmati kehidupan dunia, maka engkau akan sengsara. Sampai dikatakan, man sa'alallaha tulal umri falyasbir ala firaqil ahbab. Barang siapa yang berdoa memohon kepada Allah dipanjangkan umurnya, maka dia harus bersabar ditinggal mati orang-orang yang dia cintai. Iya, dia panjang umurnya, keluarganya mati, istrinya mati, anaknya mati, kawan-kawannya mati, dia hidup sendirian merana. Maka kalau minta panjang umur, mintalah panjang umur dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Karena Nabi SAW bersabda, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia yang panjang umurnya, baik amalannya. Tapi wa syarrun nas, seburuk-buruknya manusia adalah man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Yang panjang umurnya, kemudian buruk amalannya. Memang kalau bisa, ya nggak minta panjang umur. Minta hidup yang berkah, yang penuh dengan nikmat dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi nggak apa-apa orang minta panjang umur. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya kita berikan kesempatan kembali untuk Anda penanya melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Ibu? Dari Ibu di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah, silakan Ibu. Di Solo ya. Di Solo, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustaz, seseorang itu kehidupannya itu kelam, selalu berbuat maksiat. Terus sekarang banyak bertobat, perbuatan baik semua dilakukan. Apakah diampuni apa? Nanti kalau di akhirat masih kalau sudah diampuni nanti di akhirat apa masih dipertanggungjawabkan kalau sudah diampuni, Ustaz. Terus yang kedua, sekarang kan banyak pemakaman umum sama khusus muslim ya. Sebaiknya kita mempersiapkan itu yang umum atau yang pemakaman muslim. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Ini ada dua pertanyaan jamaah berkaitan dengan kita yang mungkin banyak dosa ya, di masa lalu. Apakah kalau kita bertobat kepada Allah Azza wa Jal, nanti pada hari kiamat nggak akan kita pertanggungjawabkan lagi? Udah selesai urusannya. Kalau taubatnya dengan taubatan nasuha, taubatnya dengan taubatan yang benar, maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Harapannya ketika taubatnya benar, taubatan nasuha, Allah akan menghapuskan dosa-dosanya dan memasukkan ke surga. Bahkan di surat Al-Furqan ayat 70 Allah mengatakan illa man taba wa amana wa amila amalan salih. Ini orang yang bertobat, yang punya masa lalu yang kelam, hendaklah dia bertobat, beriman, kuatkan keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla. Yakin bahwasanya Allah itu Maha Pengasih dan Maha Pengampun, dan Allah itu siksanya pedih. Wa amila salihan, dan dia beramal amalan salihan, wa amila amalan salihan, fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Maka orang-orang itu akan dirubah dosa-dosa dia. Dia punya dunia kelam 10 tahun umpamanya dia berbuat dosa.
terus-terusan dosa besar, dosa kecil dikerjakan sama dia. Kemudian dia bertobat, maka 10 tahun dosa-dosa itu akan dirubah menjadi kebaikan buat dia. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Tapi ingat, yang menjadi standar kita itu baik atau tidak adalah kematian kita. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu bil khawatim." Amalan itu ikut penutupnya. Kita ini kadang-kala senang dalam proses kita taat, kita patuh, alhamdulillah. Sebagai bukti seorang beriman itu adalah orang yang gembira dengan amal solehnya, sedih dengan amal buruknya. Tapi yang harus diperhatikan bagaimana kematian kita nantinya. Sehingga semoga kita benar-benar taubatnya taubatan nasuha, istiqomah, mati dalam kondisi Islam. Adapun berkaitan dengan pemakaman tadi, pemakaman seperti apa yang perlu dipersiapkan? Ingat, pemakaman muslim dan non-muslim dipisahkan. Hanya saja pemakaman muslim ini mungkin ada yang harus beli, ada yang wakaf, ada muslim yang untuk keluarga. Mana yang dipilih? Ya lihat sesuai dengan kemampuan. Kalau kita umpamanya dimakamkan di makam wakaf, ahlan wa sahlan. Tapi konsekuensinya, ya tadi, setelah berapa tahun mungkin akan ditindih dengan jenazah orang lain. Tapi kalau pemakaman keluarga, mau beli tanah ya, kemudian dipersiapkan mau beli tanah 1000 meter atau beli tanah 100 meter di dekat tanah kuburan yang ada, kemudian di situ sudah mulai dibagi-bagi, kita punya kerabat berapa orang, anak-anak mereka berapa, itu nggak ada masalah dalam mempersiapkan kuburan kita. Tapi yang terpenting itu bukan mempersiapkan kuburan itu kuburannya, tapi yang perlu dipersiapkan itu isi kuburan. Dan mempersiapkan isi kuburan itu adalah sebelum mati. Engkau kepingin kuburanmu menjadi taman-taman surga atau menjadi lobang-lobang neraka? Engkau ingin kuburanmu sempit atau luas sepanjang mata memandang? Engkau ingin dalam kuburanmu ada aroma-aroma surga, aroma-aroma wangi? Orang tuh suka sama aroma terapi yang wangi-wangi ya. Atau engkau ingin ada aroma busuk di kuburan? Bagaimana caranya? Caranya dengan beramal soleh dan meminta bantuan Allah SWT. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya kembali kita akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat dari hamba Allah, tidak disebutkan dari mananya Ustaz. Oh, mohon maaf, dari Pekanbaru. Ustaz, ana berdoa agar dapat mati syahid. Tapi kadang-kadang ada rasa takut kalau dibunuh Ustaz. Bagaimana menghilangkan rasa takut itu? Barakallahu fiik Ustaz. Subhanallah jamaah. Ya. Kalau bicara mati syahid, sebenarnya orang yang mati syahid, yang terbunuh di medan perang, dengan orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat pencabut nyawa secara biasa, itu lebih sakit yang dicabut nyawanya secara biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala innal mauti la sakarat. Kematian itu ada sekaratnya, ada kepedihannya. Jadi orang itu ketika sekarat ya, Masya Allah, kematian itu seperti dipukul pedang, 300 pedang. Tapi kalau orang mati syahid, mati di medan perang itu, rasa sakit ketika dia mati itu seperti qarsa, seperti digigit semut aja. Kenapa? Karena memang dia sudah menghadapi rasa takut dengan pedang ya, dengan tebasan pedang, dengan lemparan tombak. Ada banyak yang membuat dia memang di awal sudah merasakan kepedihan itu. Tapi tatkala matinya ringan buat dia. Kemudian ahibati fillah, Khalid bin Walid, beliau komandan perang. Ketika beliau mati, beliau tidak mati di medan perang.
Dia mati di atas ranjangnya. Sebelum mati dia mengatakan, la namat a'yunul jubana. Semoga nggak bisa tidur tuh para pengecut. Ha anada. Nih aku sekarang lihat nih. Di tubuhku tidak ada satu tempat pun sejengkal melainkan ada tebasan pedang. Ada bekas tebasan pedang. Khalid bukan orang yang kebal, yang tahan peluru, enggak. Ada tebasan pedang, ada tusukan tombak, ada anak panah bersarang di tubuhnya. Itu isinya tubuhnya Khalid. Tapi aku sekarang mati seperti matinya sapi jantan mati di atas ranjang. Maka seorang mukmin itu nggak boleh memang meminta untuk berjumpa dengan musuh, enggak. Tapi dia memohon syahadah. Memohon syahadah, mati syahid. Dan kita tahu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meminta mati syahid di kota Madinah, tidak di medan perang, dan dia mati di mihrabnya Nabi Muhammad SAW, atau di tempat sholat pengimaman ya, bagaimana dia ditusuk di sana dalam kondisi beliau sedang melaksanakan sholat. Maka mintalah kepada Allah agar dikuatkan hati ini, khususnya ketika di medan perang ya, bagaimana doanya para pejuang. Mereka mengatakan, Allahumma afrigh alaina sabra. Oh, tumpahkan buat kami kesabaran. Wa thabbit aqdamana. Afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Dan kuatkan, kokohkan kaki-kaki kami ya Allah. Hatinya sabar, kakinya kokoh, dan semoga dimenangkan atas orang-orang kafir. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya pertanyaan terakhir di kesempatan malam hari ini Ustadz. Pertanyaan dari Bapak Radi Sukaya di Subang, Jawa Barat. Pertanyaannya, Ustadz, istri saya menderita penyakit yang divonis oleh dokter tidak akan sembuh lagi. Tapi kami selalu berdoa ingin disembuhkan lagi. Bagaimana ini Ustadz? Mohon pendapatnya. Barakallahu fikum. Ya, kalau bicara dokter, kita tahu dokter nggak bisa menyembuhkan. Dokter belajar ilmu, dia tahu ada penyakit-penyakit yang sudah ada obatnya, ada penyakit-penyakit yang belum ketemu obatnya, ada penyakit-penyakit yang kalau dikatakan orang mandul ini tuh udah nggak bisa sembuh, udah kayak gitu. Nah, itu ilmu manusia. Tapi kita punya Allah Azza wa Jal. Seorang mukmin nggak boleh putus asa. Kalau dikatakan bolehkah dia minta kesembuhan, terus berdoa minta kesembuhan. Doamu itu ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Kita tidak minta yang mustahil. Buat Allah Azza wa Jal nggak ada yang mustahil. Lautan dibelah sama Allah Azza wa Jal, jadi kering. Rembulan dibelah sama Allah Azza wa Jal. Kok cuma urusan penyakit kayak gini? Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah kalau mau kasih, Allah hanya mengatakan kun, jadilah. Maka seorang mukmin tatkala semua orang mengatakan tidak bisa, dia harus yakin Allah bisa. Oke, orang nggak bisa. Nah, menurut mereka nggak bisa, iya. Tapi aku yakin Allah bisa. Maka tetap berbaik sangka sama Allah, teruslah berdoa. Rasulullah SAW mengatakan, selama orang mukmin berdoa, Allah akan kabulkan, Allah akan kasih dia satu dari tiga hal. Selama isi doanya tidak mengandung dosa, tidak mengandung pemutusan silaturahim, Allah akan kasih yang dia pinta. Kalau tidak, Allah akan palingkan dari dia musibah yang setara sama doanya. Kalau tidak, Allah akan kumpulkan dia buat dia pahala yang banyak nanti di akhirat. Karena doa-doa dan permohonan dia. Ketika Nabi SAW menyampaikan itu, apa kata para sahabat? Idzan nukthir. Kalau gitu kita banyak-banyak berdoa. Ya, Allah akan kasih lebih banyak lagi. Maka jangan putus asa. Kita sudah berikrar mengatakan, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Itu yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke teman-teman di pusat. Jazakumullah khair.